Setelah mengambil keputusan, setelah Tan Yun meletakkan gadis dengan rok putih, dia membuka dua rumah gua yang bersebelahan di puncak dengan pedang. Setelah meletakkan gadis dengan rok putih, Tan Yun tersenyum bebas dan berkata, "Kamu istirahat dulu. Beritahu aku ketika kamu ingin pergi. Dan aku ada di sebelah. Panggil aku jika ingin sesuatu." "Terima kasih," kata gadis rok putih itu tampak bersyukur. "Terima kasih kembali," kata Tan Yun. Dan hendak berbalik pergi. Gadis dengan rok putih menghentikan Tan Yun dan berkata, "Aku ingin tahu nama dermawanku." "Tan Yun," kata Tan Yun. "Junior Tan. Aku akan mengingat nama penyelamat hidupku. Jangan khawatir. Kamu akan membalas kebaikanmu di masa depan," kata gadis rok putih. Tan Yun mengangkat alisnya sedikit. Tampaknya tidak senang. "Pada saat itu, jika saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, saya akan mati. Saya akan merasa sedikit sedih. Beristirahatlah lebih awal di malam ini." Setelah itu, Tan Yun berbalik meninggalkan gua dan berhenti di puncak. Saat Mu Meng di dalam gua di lembah, ada sedikit rindu di mata bintangnya. Dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Mengapa aku sedikit merindukannya?" Kata Mu Meng. Tan Yun di dalam guanya, dan mulai duduk bersila, menjalankan Hong Meng Condensing Qijue, dengan panik melahap aura langit dan bumi, dan mendapatkan kembali kekuatannya. Di awal Yinsi, 2 jam sebelum Chenxi, Tan Yun yang energi keluar dari gua gadis rok putih dan berkata, "Kakak, kita harus berangkat." "Oke." Gadis rok putih menahan rasa sakit dan berjalan keluar dari gua. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun mengangkat gadis dengan rok putih dan mulai berlari di puncak salju. "Junior Tan, kenapa kamu tidak menanyakan namaku?" bisik gadis rok putih itu. "Aku menyelamatkan hidupmu, dan kamu tidak ingin tahu namaku. Apakah kamu ingin aku bertanya?" kata Tan Yun dengan tenang. "Junior Tan, bukan itu yang kamu pikirkan. Alasan aku tidak mengatakannya adalah karena aku pikir kamu mengenalku." "Oh, saya mengerti," Tan Yun menjawab dengan santai, "dan tidak lebih." Gadis dengan rok putih tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menyimpulkan bahwa Tan Yun pasti murid baru, jadi dia tidak mengenal dirinya sendiri. 1 jam kemudian, ketika susunan teleportasi kurang dari 30 mil jauhnya, Tan Yun berhenti dan melihat sekeliling area bersalju dengan waspada. "Saudara muda Tan, ada apa?" Gadis dengan rok putih bertanya dengan bingung. "Kurasa ada musuhku di susunan teleportasi. Jika kamu bersamaku sekarang, aku khawatir jika aku bukan lawan mereka, kamu akan menderita." Tan Yun berkata, "Masih ada jarak dari susunan teleportasi di sini. 26 mil, bisakah kamu kembali sendirian? Kekuatanku telah pulih 10% dalam 2 hari terakhir, dan aku seharusnya bisa kembali." Gadis rok putih itu menanggapi, "Oke, jangan lewatkan kali ini, dan sampai jumpa." Tan Yun menurunkannya dan berkata dengan kepalan tangan, "Nah, kalau begitu kamu harus berhati-hati." Gadis dengan rok putih berkata, melihat sosok punggung yang hanyut di salju, meletakkan tangannya di bibirnya, dan berteriak, "Tan Yun, kamu ingat, namaku Zhongwu Xiao." Melihat Tan Yun tidak segera menanggapi, dia bertanya-tanya apakah Tan Yun mendengarnya. Tan Yun mengangkat tangan kanannya tanpa menoleh ke belakang, dan berkata, "Nama baik." Tidak lama kemudian, Tan Yun menghilang di salju yang berterbangan di langit. Setelah ragu sejenak di mata indah Zhongwu Xiao, dia menahan rasa sakit yang menyayat hati dan mengikuti Tan Yun jauh di belakang. Pada saat ini, Tan Yun telah melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, sementara terkurung di area seluas 11 mil, sambil berjalan menuju susunan teleportasi tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Dia telah menemukan bahwa Zhongwu Xiao berada 2 mil di belakangnya, mengikutinya. 3/4 kemudian, Tan Yun berjarak kurang dari 5 mil dari susunan teleportasi. Memindai melalui perasaan spiritualnya, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Apakah itu merepotkan, atau musuh bersembunyi di salju? Tan Yun mengangkat alisnya dan terus berjalan menuju formasi teleportasi. Seperti yang kita semua tahu,
kesadaran spiritual seorang biksu di alam kelahiran spiritual seperti sepasang mata keduanya. Selain melihat hal-hal yang tidak diblokir, mereka tidak dapat mendeteksi apapun yang tersembunyi. Jika Anda ingin merasakan aura musuh sambil bersembunyi melalui indera spiritual, beku tersebut hanya dapat dipromosikan dari kondisi janin spiritual ke kondisi jiwa janin. Pada saat yang sama, 33 orang termasuk Ye Tian dan Hu Liseng sedang menyergap di lapangan salju 30 kaki jauhnya di sebelah timur formasi teleportasi. Hu Liseng melihat melalui celah di salju, melihat sosok yang datang dari jauh dengan penuh semangat, dan merendahkan suaranya, "Kakak Ye, itu Tan Yun." Hari anjing ini akhirnya muncul. Semua orang mendengar bahwa, kecuali Ye Tian, masing-masing tampaknya telah dipukuli dengan darah ayam, dan mereka berbisik, "Kakak Ye, berurusan dengan rahim spiritual 7 lapis, Anda tidak perlu melakukannya, serahkan saja pada kami. Dia adalah tahap ke-8, bukan tahap ke-7. Ye Tian berkata dengan lembut, dan menatap Hu Liseng di sampingnya, bertanya, "Apakah kamu yakin dia membunuh Wei Qi dengan kekuatan tahap ke-7 dari embrio roh?" "Ya, kakak senior Ye." Yang lebih muda berani menggunakan kepala mereka untuk menjamin bahwa mereka tidak akan pernah berpaling. Setelah Hu Hansheng selesai berbicara, dia berkata, "Kakak Ye, meskipun kamu jenius, jika kamu ingin dipromosikan ke alam ke-8, paling cepat dalam 3 bulan, anak ini benar-benar melakukannya setelah 25 hari, dan dia harus melakukannya menemukan peluang besar di lembah ganas bersalju." "Yah, itu sangat mungkin." Ye Tian memperingatkan, agar tidak tertegun, "Tunggu dia mendekat dan dengarkan perintahku sebelum melakukannya." "Ya, kakak Ye." Setelah semua orang setuju, Ye Tian dengan serius berkata, "Kami diperintahkan untuk membunuh Tan Yun sebelum kami bersembunyi di sini. 16 orang dari Han San Ren adalah Murong Kun, mengapa mereka juga mengintai di sini?" 2 saat kemudian, ketika Tan Yun masih berjarak 300 kaki dari formasi teleportasi, dia berhenti, dengan tajam melihat lusinan aura pembunuh yang datang dari depan. Keluarlah, sekelompok tikus berkembang biak dengan kepala dan ekor tersembunyi. Ekspresi Tan Yun tenggelam, dan berkata dengan tajam, "Bum bum, wow." Salju membengkak dan meledak, 16 sosok bergegas keluar dari salju dengan pedang mereka, dan bayangan setelahnya muncul, mengelilingi Tan Yun. "Tan Yun, sialan, kamu bisa membuat saudara-saudara kita menunggu begitu lama." Han San Ren, alam kelahiran spiritual tingkat 9, menatap tajam Tan Yun dengan mata besar. 15 murid lainnya dari lapisan ke-8 alam kelahiran spiritual tertawa tanpa henti, dan sangat bersemangat. Selama mereka menangkap Tan Yun hidup-hidup dan memberikannya kepada Murong Kun, hadiah untuk diri mereka sendiri dan orang lain tidak akan pernah berkurang. "Kurcaci kecil, katakan sesuatu dengan cepat, lepaskan kentutmu, jangan menghalangi kakek." Tan Yun mengetahui bahwa hanya Han San Ren yang berada di tahap ke-9 dari alam kelahiran spiritual, dan diejek. Hal yang paling tidak disukai Han San Ren adalah bahwa orang lain memanggilnya kurcaci kecil. Dia berkata dengan marah, "Nak, jangan berpikir bahwa kamu dipromosikan ke tingkat ke-8, dan kamu berani lancang di depanku." Petik 2. Jika bukan karena senior Brother Murong, biarkan kami menangkapmu hidup-hidup, aku akan membunuhmu sekarang. Beri kamu 2 pilihan. Pertama, beritahu aku 3 kali, kakek, dan aku akan menangkapnya. Kedua, aku tidak keberatan menghapuskanmu dan meninggalkanmu dengan nyawa anjing lain, menyerahkannya kepada kakak senior Murong untuk dibuang. Kamu pilih. Mendengar ini, wajah Tan Yun menjadi dingin. Jika bukan karena kekuatan fisiknya sendiri dia tidak jatuh sampai mati, dia berpura-pura mati dan lolos dari kejaran Murong Kun, jika tidak, sekarang mayatnya sudah menjadi seteguk monster lembah. Pilih ibumu. Mata Tan Yun suram, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Keluh kesah antara Murong Kun dan aku tidak ingin menyakiti terlalu banyak orang, tapi sekarang sepertinya aku tidak ingin menyakitimu lagi. Petik 2.